Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kekudusan tubuh bukanlah soal siapa yang tampak paling rohani di gereja, tetapi siapa yang hatinya benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Sahabat, di zaman ini dunia begitu sibuk menjaga penampilan. Kita punya sabun antibakteri, parfum mahal, skincare, bahkan aplikasi filter agar wajah tampak tanpa noda ketika di kamera. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana dengan kebersihan jiwa kita di hadapan Allah? Hari ini, banyak orang tampak suci di media sosial, tapi batinnya kotor oleh iri, marah, dendam, dan kebohongan kecil yang terus dibiarkan. Bahkan di gereja pun, sering kita sibuk jaga citra rohani, tetapi lupa jaga hati yang murni. Kitab Imamat pasal 15 ini, meskipun berbicara tentang kenajisan tubuh dan aliran-aliran jasmani, sebenarnya menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam. Allah tidak sekedar ingin umatnya tampak suci, tapi sungguh-sungguh hidup bersih di hadapannya. Mari kita gali kebenaran ini bersama-sama. Pada masa bangsa Israel di padang gurun, Allah sedang membentuk satu bangsa yang baru. Bukan bangsa politik, tapi bangsa yang kudus. Segala sesuatu diatur, dari makanan, pakaian, sampai cara mandi, karena mereka hidup di sekitar kemah suci, tempat hadirat Allah berdiam. Kitab Imamat pasal 15 ini berbicara tentang kenajisan akibat aliran tubuh, baik pada pria maupun wanita. Bagi orang modern, ini tampak seperti aturan medis atau higienitas. Tapi pada zaman itu, hal ini memiliki makna rohani yang dalam. Menurut Jacob Milgrom, seorang ahli Taurat Yahudi, aturan tentang kenajisan bukan sekedar persoalan kesehatan, tetapi cara Allah mendidik umat agar sadar bahwa hidup manusia tidak netral. Ada hal yang membawa kita mendekat pada Allah, dan ada hal yang menjauhkan kita dari hadiratnya. Ketika seseorang mengalami aliran tubuh, misalnya penyakit, darah, atau cairan, ia menjadi najis, bukan karena berdosa, tapi karena ia mewakili kondisi tidak sempurna di hadapan Allah yang kudus dan sempurna. Tindakan penyucian seperti mencuci pakaian, mandi air, dan menunggu sampai matahari terbenam, kita bisa lihat di ayat 11, 13, dan 16, adalah simbol pemulihan relasi antara manusia dan Allah. Ini luar biasa, sahabat. Allah sedang membangun kesadaran spiritual bahwa bahkan tubuh manusia, sesuatu yang sangat pribadi dan natural, adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Kekudusan tidak berhenti di altar, tapi menjangkau kamar tidur, dapur, dan setiap tindakan hidup kita. Kata kunci dalam Imamat pasal 15 adalah tame, yang berarti najis atau tidak layak secara ritus untuk mendekat kepada Allah. Pasangannya adalah tahor, yang berarti tahir, bersih, layak untuk persekutuan dengan Allah. Perhatikan, sahabat, kata najis di sini tidak berarti berdosa secara moral, tapi menggambarkan kondisi tidak siap untuk persekutuan dengan Allah.
Tujuan penulis kitab Imamat adalah mendidik umat agar mengerti bahwa Allah itu kudus secara total, dan karena itu umatnya pun harus sadar diri, menghormati kekudusan itu dalam setiap aspek kehidupan. Imamat pasal 15 menutup bagian panjang tentang kenajisan tubuh dengan pernyataan indah di dalam ayat 31. Demikianlah kamu harus memperingatkan orang Israel tentang kenajisan mereka, supaya mereka jangan mati oleh karena kenajisan mereka dengan menajiskan kemah tempat kediamanku. Artinya apa? Allah tidak ingin umatnya mati. Allah ingin mereka hidup dekat dengan hadiratnya. Inilah kasih karunia di dalam bentuk peraturan. Di balik setiap hukum ada hati Allah yang melindungi. Sahabat, dari seluruh pasal ini kita belajar bahwa Tuhan ingin membentuk umat yang tidak hanya kelihatan kudus, tetapi benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Mari kita lihat 3 ajaran teologis utama dari Imamat pasal 15 ini. Yang pertama, kekudusan Allah menyentuh seluruh aspek hidup. Tidak ada area hidup yang netral. Apa yang kita makan, kita pikirkan, bahkan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, semuanya berdampak pada relasi, pada hubungan kita dengan Allah. Mari jaga kesehatan tubuh, bukan cuma karena ingin panjang umur, tapi karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kita bersih bukan karena sabun atau kosmetik, tapi karena kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua, hal yang kedua, kenajisan bukan akhir, tetapi panggilan untuk dipulihkan. Dalam setiap ketidaktahiran, Allah menyediakan jalan kembali. Penyucian dalam kitab Imamat bukan hukuman, tapi proses rekonsiliasi. Begitu juga di dalam Kristus. Darahnya tidak hanya menghapus dosa, tapi memulihkan martabat kita sebagai anak Allah. Maka dari itu, jangan biarkan rasa malu mengurungmu. Datanglah pada Tuhan, sebab Tuhan lebih tertarik memulihkanmu daripada menghakimimu. Hal yang ketiga, Kristus adalah pemenuhan dari semua penyucian. Yesus menyentuh orang sakit kusta, wanita yang pendarahan 12 tahun, dan juga orang berdosa tanpa menjadi najis. Mengapa? Karena Tuhan sendiri adalah sumber kekudusan sejati. Jadi, sahabat, kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan kenajisan. Kita dipanggil untuk berjalan dalam kebersihan hati, bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus sudah membuat kita tahir sekali untuk selamanya.
Sahabat yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 15 bukan sekedar tentang tubuh, tentang kesehatan tubuh, tapi tentang hati yang rindu hadirat Allah. Allah tidak mencari umat yang tampak sempurna, tetapi umat yang rela disucikan. Ingatlah, kekudusan bukan topeng, tetapi transformasi. Bersih di hadapan Allah bukan karena kita tanpa noda, tetapi karena kita membiarkan Allah menyentuh setiap area hidup kita, termasuk yang kita anggap tidak rohani. Sebagai pengikut Kristus, terutama dalam semangat tradisi Mennonite yang menekankan kesederhanaan dan kejujuran hidup, kita dipanggil untuk mempraktikkan kekudusan itu di dalam relasi, di dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan sosial. Sebuah kalimat inspiratif, kebersihan sejati bukan di kulit, tapi di hati. True purity is not on the skin, but in the soul. Jadi, marilah kita hidup bukan sekedar tampak suci, tapi sungguh-sungguh bersih di hadapan Allah, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa kebersihan sejati bukan soal ritual, tetapi relasi denganmu. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya menjaga penampilan, tapi lupa menjaga hati. Sucikanlah kami, Tuhan, seperti Engkau telah menyucikan umat-Mu di zaman Musa. Jadikanlah kami umat yang hidup bersih di rumah, di pekerjaan, di gereja, dan di hadapan dunia. Kami percaya darah Kristus telah membuat kami tahir untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.